baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema laki-laki yang di-cancel masuk surga. Nauzubillahimin zalik. Sekarang langsung aja ya Saskia mau tanya sama Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Siap. Jadi bagaimana katanya laki-laki itu tercancel masuk surga tiketnya ya. Karena sebenarnya hal cukup sepele. Yaitu mohon maaf mungkin istinja katanya atau tidak bersih-bersih setelah buang air. Apakah betul seperti itu? Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Terima kasih Saskia Tabe Guru Ustadz Maulana Ustadz Hafif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu Nabi SAW diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua orang yang ada dalam kuburan berbeda ini sedang disiksa dan tidaklah disiksa keduanya dalam perkara yang berat. Tapi yang satunya disiksa karena dia melakukan buang air kecil, namun dia tidak yang namanya membersihkan dengan benar. Jadi dia lalai daripada istinjanya. Yang satunya melakukan namimah ataupun adu domba. Nah, hari ini kita belajar sesuatu yang ternyata laki-laki mungkin anggap sepele, tapi di hadapan Allah tidak sepele. Kenapa? Karena istinja itu berhubungan dengan ibadah. Toharoh itu adalah berhubungan dengan ibadah setelahnya. Mau sholat tapi tidak bersih istinjanya, maka bagaimana bisa sah dia berwudu, bagaimana dia bisa sah dia sholatnya. Maka lalailah dia dari sholatnya. Kemudian dia bisa kemana-mana berjalan membawa najis, subhanallah. Dari segi medis pun ini sangat berbahaya. Bisa terkena ISK ataupun infeksi saluran kemih, subhanallah, disebabkan karena tidak bersihnya. Maka para ulama memberikan kita penjelasan buat para laki-laki, mudah-mudahan ini ditonton bukan karena mau ngejudge laki-laki, tapi pembelajaran agar kita tidak menjadi bagian darinya, yakni ada yang namanya istibra dalam agama itu. Jadi setelah istinja tidak buru-buru menyelesaikannya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dia berdiam sejenak. Jangan pas habis langsung diselesaikan, tidak. Tapi berdiam sejenak. Setelah melakukan diam sejenak baru dibersihkan. Kemudian ada yang namanya tanahnu. Tanahnu itu berdehem. Untuk apa? Mengencangkan otot-otot agar mengeluarkan sisa-sisa air seni ataupun air kecil yang harus dikeluarkan. Bagaimana tidak was-was kalau tidak menjalankan step by stepnya. Tapi orang kalau sudah menjalankan step by stepnya, dia jongkok, kemudian dia melakukan tadi tanahnu, berdehem, dia melakukan gerakan yang lain dari jongkok, dia berdiri kemudian jongkok kembali untuk memastikan. Nah, yang kedua, penjelasan kedua kata ulama tentang hadis Nabi SAW yang mana ada orang disiksa persoalan buang air kecilnya tadi ini, kata ulama bukan karena istinjanya, tapi karena sembrononya buang air kecil. Ada orang mampir di pinggir tol, mampir buang air kecil, lalu dia buang air kecilnya di belakang mobil. Kita yang mau lewat, ngapain tuh orang tuh? Subhanallah. Jadi bukan persoalan istinjanya ternyata bermasalah menurut ulama yang lain yang menafsirkan hadis ini, tapi karena sembrononya masuk kamar mandi tidak ditutup pintunya. Ada memang orang yang tidak nutup pintu, sembarangan buang air, dia tidak peduli untuk menutup auratnya, sehingga Nabi SAW mengatakan laki-laki ini disiksa karena buang air kecil. Kata ulama, yang satu mengatakan karena istinjanya, yang satu mengatakan karena sembrononya. Dia tidak malu dilihat oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama, Buat Kak tepuk Saski. tangannya jamaah. Memang ya hal kecil aja tuh diatur sebenarnya. Jadi gak usah bingung-bingung, kita harus belajar Islam lebih lagi. Masya Allah, betul atau betul Ibu? Jamaah. Sekarang kita kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya Bu. Wow, silakan. Wah Ibu, izin Ibu. Silakan boleh ikut. Mau tanya sama siapa Bu? Pak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Dan juga Ustadz Afif ya Bu ya, silakan. Iya. Mau tanya apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, tanya dong. wabarakatuh. Apa benar? Namanya siapa Ibu cantik? Perkenalkan, nama saya Elis Rahayati dari Majelis Al-Taqwa Sukanagara Cianjur Selatan. Tepuk tangannya jamaah. Silahkan pertanyaannya. Pak Ustadz, apa benar
pintu surga bisa tertutup, bukan tercancel bagi laki-laki yang sering menikah lebih dari satu, nggak adil dan menyia-nyiakan. Oh dia berpoligami tapi menyia-nyiakan. Iya, lebih dari satu. Ya Allah, boleh Baik, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih lelaki yang di-cancel masuk surga? Yang boro-boro mengerti masalah berbuat adil. Boro-boro mengerti tentang pembagian. Lelaki macam ini sudah menyia-nyiakan, tidak memberi nafkah. Nauzubillah sembarangan, siap-siap betapapun Anda bersujud, kezoliman yang dilakukan atas istri-istrinya akan menuntut di yaumil kiamah. Aduh, nauzubillah Enak min dia zalik. baca Quran sementara istrinya merana, mungkin istri satu, kedua dan lain sebagainya. Hadirin dirahmati Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka tekanannya adalah satu lebih baik ketimbang tiga, dua tidak bisa menjembatani kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, orang yang tidak berlaku adil dan semena-mena kepada istri-istrinya, maka wajib dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Silakan Ustaz Maulana. Laki-laki harus muasyarah bil ma'ruf, harus berlaku baik. Laki-laki harus berlaku adil. Dan laki-laki tidak boleh menelantarkan. Hati-hati, siapa laki-laki yang tidak berbuat baik, maka akan menjadi zolim. Siapa yang tidak adil, akan menghadap kepada Allah dengan berjalan miring. Ya Allah, ya Allah. Tahu Capek, nggak capek, miring? capek. Deng-deng cenate Nanda. Sunda deng-deng. Lurus aja susah jalannya ke surga. Oh. Bagaimana orang miring? Ya Allah. Nah itu. Laki-laki tercancel masuk surga gara-gara dituntut oleh anak istrinya. Karena dia lebih berpihak kepada istri yang satu, anak yang dari sana daripada anak yang di sini. Ya Allah. Hati-hati. Makasih Bu, pertanyaannya Ibu bagus banget. Masya Tapi Allah. bukan Ibu kan? Bukan, ya, bukan, Bu. Bukan. Bukan ya, bukan. Bukan. Nauzubillah min Ibu cuma zalik. bertanya doang. Iya. Suaminya baik kan? Baik banget. Jawab dong Bu, pakai Baik baik nggak, ya? Bu? Baik. Baik. Yang bayarin bisnya. Baik dong. Jadi buat kita semua bagi laki-laki ya, saya sangat salut sama Ustaz Apip, semangatnya tadi Amin, ya luar Allah. biasa. Masya Allah. Mengantarkan buat kita buat sadar, jangan sampai mau 2, 3, 4 tapi tidak berlaku adil. Lebih baik satu kalau Anda tidak bisa berlaku adil. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Afif, Ibu, jamaah Islam itu dimanapun berada. Jangan lupa nih, dicatat untuk laki-laki jangan sampai semuanya sudah dilakukan, ibadah sudah dilakukan. Tapi ternyata ada hal-hal yang membuat dirinya tercancel masuk surga. Nauzubillahi min zalik. Jamaah! Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.